Faktor kemajuan Islam. 1. Terjadinya asimilasi. 2. Kemajemukan dalam pemerintah dan politik. Ketiga, stabilitas politik dan ekonomi. 4. Maraknya gerakan penerjemah. 5. Tingginya semangat belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Faktor kemunduran Islam. Tidak adanya ideologi pemersatu saat itu. Kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukhalaf. Permasalahan ekonomi saat itu, ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian. Sehingga saat itu terjadilah kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. Sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Salah satu alasannya karena ada perebutan kekuasaan oleh para ahli waris, sehingga kepemimpinan menjadi tidak jelas. Perkembangan Islam di benua Asia. Islam diturunkan pada Nabi Muhammad SAW di Asia, yaitu di kota Mekkah. Benua Asia merupakan benua yang terdiri atas puluhan negara dengan aneka ragam ciri khas kehidupan masyarakat. Contoh perkembangan Islam di Asia adalah perkembangan Islam di Pakistan. Pakistan merupakan suatu negara terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan Afghanistan, di sebelah barat laut dan utara Tiongkok timur laut, India Timur dan Laut Arab Selatan. Perkembangan Islam di benua Afrika. Benua Afrika dikenal juga dengan sebutan benua hitam karena mayoritas penduduk benua Afrika berkulit hitam. Dakwah Islam tetap masuk ke benua Afrika sejak Rasulullah SAW hidup. Rasulullah SAW tidak pernah mengirim utusannya kepada gubernur Romawi Timur atau penguasa Mesir yang bernama Makaukis untuk menyampaikan surat dakwah atau seruan masuk Islam. Perkembangan Islam di benua Afrika dapat diketahui dari perkembangan Islam di beberapa negara antara lain A. Mesir, 2. Ethiopia, C. Afrika Utara, D. Aljazair. Perkembangan Islam di benua Eropa yaitu A. Spanyol, kaum muslimin diizinkan untuk memberikan pengajaran agama di sekolah negeri maupun swasta. B. Prancis, semakin banyak wanita yang berjilbab di jalan-jalan. Yang C. Inggris, The Association of British Muslims, Perhimpunan Muslim Inggris. Perkembangan Islam di benua Amerika. Islam pertama kali masuk ke Amerika dibawa oleh orang-orang Islam dari Spanyol dan benua Afrika. Umat Islam saat ini yang ada di Amerika banyak berasal dari kaum imigran sejak tahun 1875 hingga sekarang. Berikut kegiatan-kegiatan umat Islam di Amerika. 1. Membangun masjid-masjid. 2. Membentuk organisasi Islam. 3. Pada tahun 1963, para mahasiswa Muslim mendirikan MSA atau Muslim Student Association. Perkembangan bidang keilmuan. Berikut tokoh-tokoh Muslim dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, filsafat. Beberapa tokoh dalam bidang filsafat yaitu Muhammad Ibnu Abd al-Rahman, Abu Bakar Muhammad Ibnu al-Shaykh, Ibnu Bajjah, Al-Farabi, Ibnu Sina, Abu Bakar Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, Al-Kindi, dan Al-Ghazali. Yang kedua, kedokteran. Beberapa tokoh dalam bidang kedokteran yaitu Ibnu Sina atau Avicenna, Ibnu Rushd atau Averroes, dan Az-Zahrawi. Yang ketiga, di bidang astronomi. Tokoh dalam bidang astronomi yaitu Ibrahim Ibnu Yahya al-Nakas, Al-Zarqali, Ibnu al-Haytham, Islah al-Majisti, dan Hasan al-Maraqushi. Yang keempat, bidang matematika. Tokohnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Yang kelima, fisika. Tokoh dalam bidang fisika yaitu Abdurrahman al-Kazimi dan Al-Kindi. Yang keenam, kimia. Tokohnya yaitu Jabir Ibnu Hayyan dan Abbas Ibnu Firmas. Yang ketujuh, sejarah dan geografi. Tokohnya yaitu Ibnu Jubair, Ibnu Batutah, Ibnu Al-Khatib, Ibnu Khaldun, Ibnu Qutaibah, Muhammad Ibnu Ishaq, Ibnu Yasar, At-Tabari. Yang kedelapan, geometri. Tokohnya yaitu Al-Khawarizmi, An-Raizi, Ali Hasan Ibnu Haytham, dan Umar Khayyam. Yang kesembilan, di bidang kesenian.
Tokohnya yaitu Al-Hasan, Ibnu Nafi atau Zaryab. Studi-studi musikal dalam Islam diprakarsai oleh para teoretikus Al-Kindi, Avicenna. Yang ke-10, bahasa dan sastra. Tokohnya yaitu Al-Kali, Muhammad bin Hasan Al-Zubaidi, Ibnu Abd Rabih, Ali bin Hazam, Abdul Al-Wahid bin Zaidan, Walada, dan Ibnu Malik. Yang ke-11, kepustakaan. Salah satu perpustakaan yang dibangun oleh umat Islam adalah Al-Hakam. Perpustakaan tersebut memiliki jumlah buku mencapai 400.000 buah. Di samping itu, bursa buku adalah kegiatan yang sering ditemui di dunia Islam, terutama Baghdad dan Cordova. Yang ke-12 yaitu fikih. Tokohnya yaitu Abu Hanifah Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, Munzir Ibnu Said Al-Baluti, dan Ibnu Hazm. Yang ke-13 tasawuf. Tokohnya yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, Al-Halaj, atau Abdul Mukid. Beberapa hikmah mempelajari perkembangan Islam di dunia adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui sejarah perkembangan Islam di dunia. 2. Memahami bahwa sesama muslim adalah saudara meskipun dari berbagai benua dan negara yang berbeda. Persaudaraan tersebut diikat dengan akidah atau ketuhanan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala dan kitab suci yang satu yaitu Al-Qur'an. Yang ketiga, terhindar dari sikap rasis karena memahami bahwa semua manusia diciptakan sama oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya ketakwaanlah yang membedakannya. 4. Menjadikan perbedaan dalam hal warna kulit, bahasa, suku, jenis rambut, dan sebagaimana sebagai rahmat. 5. Memahami bahwa hanya dengan kerja keras dan usaha yang maksimal, sesuatu yang diinginkan akan berhasil atau tercapai.